Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ba'du. Pada postingan sebelumnya saya menerangkan tentang telur itu menjadi sebuah petaka bagi orang yang sering gemar hobi ke dukun. Nah, terkadang kita ini bingung membedakan antara dukun dan kiai, itu ya. Jadi kalau seandainya Anda katakan bahwa itu kiai, mungkin yang dimaksud adalah betul itu kiai, tetapi kepleset. Kepleset. Kenapa? Kita tahu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, begitu juga para ulama para ulama tasawuf yang ahli dalam rohani, ketika memagari rumahnya pun tidak ada satupun yang referensinya merujuk kepada telur. Ya, ada satu ulama yang teng mriki di sini di Tuban itu, letaknya di Senori, yang sangat menentang dunia perdukunan termasuk telur itu, dan membantah kiai-kiai yang kepleset, tanda kutip kepleset, yang mengikuti orang-orang yang menggunakan telur sebagai media untuk pemagaran rumah. Yang benar adalah menurut syariat dan para ulama tasawuf juga, pager itu cuman doa. Doanya sholat itu bagian dari doa. Yang kedua sabar. Pager rumah itu yang benar. Adapun kalau ada kiai yang mungkin menganjurkan untuk berbuat telur tapi lupa juga memagari diri dengan sholat dan sabar, kemungkinan kepleset, dan siapapun bisa kepleset. Jadi tidak bisa saya katakan ini kiai dukun murni, tidak, mungkin kiai tapi kepleset, dia beramal tanpa sanad. Saya tanya, sanadnya dari menggunakan telur ini kan nggak ada ceritanya, menggunakan untuk buat pagar. Sanad pertama, kelemahan di sanad. Yang kedua, dasar hukum nggak ada di Quran, hadis maupun ulama thariqah, ulama tasawuf, nggak ada. Adanya di kitab-kitab bantah oleh Mbah Fadl Senori, Senori Bagilan Tuban. Jadi makamnya 7 kilo dari kita. Jadi dikatakan bahwa itu lebih musyrik dari orang penyembah berhala. Jadi wallah alam, ini kan saya nukil saja pendapatnya para kiai. Menjadi tanda kutip mereka yang ikuti mungkin kepleset. Yang ketiga, kalau nanti ada yang tersinggung saya mohon maaf, tetapi kita ngomong yang nyata-nyata. Baiklah, sekarang lalu kalau tidak dipagari dengan sabar dan sholat, apa hakikatnya? Hakikatnya itu pun usaha sifat supaya kita tidak terkena gangguan gaib. Tetapi hakikatnya tetap Allah yang memagari diri kita. Wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allah yang menjaga kita sebaik-baiknya penjaga, bukan telur. Bukan telur. Jadi keyakinan bahwa telur ini menjaga, ini juga tidak boleh. Begitu juga berkeyakinan telur ini membeli madharat, menjaga tidak boleh, madharat. Jadi maka menjaga juga tidak boleh. Berkeyakinan madharat juga tidak boleh. Adapun kalimat telur angsa membawa petaka, itu hakikinya tetap Allah yang mulia asa. Ada kontribusi jadi. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah." Baik, ini saya akan tunjukkan kepada kalian kalau memang media telur itu dianjurkan oleh agama. Saya akan menunjukkan kemadharatan menggunakan pagar, menggunakan telur. Ini kira-kira siklusnya di sini, di catatan ini, dan ini di hadapan saya juga ada seorang ibu siapa namanya, Bu? Nurwati. Rahasia rumahnya mana, rahasia, Bu, ya? Pokoknya ada lah Bu Nurwati. Kalau kemarin itu namanya Bu Susi, tapi nggak saya sebutkan namanya mana karena privasi gitu ya. Jadi siklus menggunakan telur itu seperti ini kira-kira. Jadi yang saya maksud dukun itu ada yang hakiki, memang dia profesi sebagai dukun. Tapi ada pula yang kiai, mungkin kepleset ilmunya, karena ilmu itu kan banyak.
dia karena banyak pemintanya, akhirnya dia berguru kepada siapapun tanpa sanad. Ini masalahnya, tanpa sanad atau baca buku atau apanya, kemudian beramal. Saya pastikan tidak ada sanad. Nah ini nanti maka bisa disebut kahin, dukun. Nah dukun itu cirinya adalah bermahar, Bu. Maka orang Jawa nyebut nek gak udu rarukun. Jadi kalau tidak punya udu itu modal ya, nggak punya mahar, maka ya dia tidak mau nangani. Beda dengan seorang kiai kan gitu, malah justru sampai tidak boleh bayar kan begitu. Baik, di sini ada rumahnya ibu siapa, Ibu? Ibu Nurwati. Bu Nurwati ini mengaku ada telur angsa. Telur angsa di sini di 4 penjuru ini. Nggih. Baik, perhatikan. Jadi ini disuruh oleh dukun. Ini sudah dibacakan asyuudzah. Jadi dari dukun ini. Dukun ini membacakan pada rapat-rapat pada telur angsa ini sehingga dipager secara gaib, gitu kan? Pager secara gaib. Lalu di sini dari suudzat ini muncul arwahul ardhiyah. Jadi energi-energi supranatural yang negatif yang masuk ke sini. Jadi kadang-kadang nggak ada jinnya. Tetapi kalau dia menyebutkan satu kalimat yang ada muncul khodamnya, bisa jadi. Jadi ini nanti muncul namanya ini setan ya. Maaf ini ada kursinya kurang, tapi intinya begitu. Saya agak cepat saja tulisannya. Setan kemudian memaghiri rumah ini sehingga penuh energi negatif. Sampai-sampai yang namanya lampu ini mematikan, lampunya dimatikan oleh jin tersebut atau dari arwah ardhiyah niki. Nanti kalau sudah lama mengendap menjadi sosok energi negatif berupa bangsa jin yang ketarik dari energi yang sudah dirapelkan oleh dukun itu. Nah, masuk ke sini. Kemudian ibu ini mengeluhkan juga pernah disuruh untuk si kahin ini yang katanya juga sholat Jumat boten piyambake. Sholat boten. Oh ya, beliau sholat ya. Tetapi ya itu dari maknawi. Jadi bukan hakiki. Kemudian dia disuruh juga pula ibu ini memasang tanah kuburan, Bu ya. Sing tanah kuburan pojok-pojok ini dukun lain. Nah makanya, tapi intinya ibu suruh orang lain ya kan, untuk juga pasang tanah kuburan dipasang di rumah-rumah untuk pemagaran diri. Nah ini kan fatal. Mung sudah ada gangguan kok dipasang lagi, ya kan? Ya ini karena itu anjuran Nabi, kita tidak kita abaikan lah begitu. Kata Nabi, man atakahin aw arafan fasaddaqu ma yaqul faqad kafara ma sallallahu alaihi Muhammad. Karena perintah Nabi itu melarang kita datangi dukun, apalagi percaya. Datang aja tidak boleh. Apalagi media tanah kuburan itu nggak ada jadi tanah untuk di Al-Quran dan Sunnah. Malah bahkan Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu itu kuburan. Lah ini rumah kok dijadikan kuburan, melanggar Nabi. Kemudian dari sini kan kodamnya banyak nih. Ini Pak diperparah lagi di sini di tengah rumah ibu ini disuruh para dukunnya untuk memasang kepala kambing, ya kan? Kambing, terus kemudian kaki di belakang rumah, pokoknya di luar rumah ya. Nah ini konsepnya biasa pemagaran ala dukun ini. Kepala dipasang di tengah, terus kemudian pinggir-pinggirnya ini dipasangi kaki-kakinya. Ya, tidak apa-apa karena tidak tahu. Baik, saya akan fokus kepada telur saja. Kita akan fokus ke sini. Nah, jadi khodamnya ini muncul mematikan ini, kemudian masuk ke rumah. Jadi khodam jinnya ini masuk ke anggota ini ibu ini, masuk ke sini. Nah, masuk ini nanti akan masuk ke kepala, ke punggung dan ke tulang ekor. Energi arwahul ardhiyah atau jinnya ini masuk ke sini. Ke sini. Makanya ibu keluhannya kepala pusing, betul? Punggung berat, panas, dan tulang ekor panas. Jelas ini fisik. Kepala pusing, punggung berat dan seterusnya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan. Kemudian adapun untuk di daerah kaki ibu ini akan terjadi hukah, gatal-gatal disebabkan karena sihir-sihir arwahul ardhiyah ini, sihir-sihir dari tanah kuburan disebar. Jadi dilangkai setiap hari oleh ibu, ya kan? Masuk ke jempolan, masuk ke kaki.
Nggih, gringgingen, nyeri Bu ya. Ya, nyeri. Gringgingen kados Ibu. Terus kemudian maka dari ritual seperti ini yang sering mendatangi dukun seperti ini, maka nyun sewu, saya bukan berarti menyalahkan dukun, bukan. Saya kesana lagi. Saya kalau tidak percaya begini, kalau orang murni ngobati itu tidak boleh. Atau misalkan dukun ini yang memberi telur ini kan ngomong satu telur 250. Saya perkataan saya begini. Dalam fikih pun mengeluarkan jin tidak boleh bermahar. Karena layak rifu hakikatuhu. Mengeluarkan jin nggak ada hakikatnya. Beda sama ngangkat semen, Bu. Ngangkat semen kan ada fisiknya. Kalau mengeluarkan jin itu tidak boleh. Ini loh mengeluarkan jin, apalagi magri yang nggak ada fisiknya. Maksudnya nggak ada fisiknya, nggak ada pagar stainless. Kalau pagar stainless itu bayar boleh. Nah di sini dia narif. Nah ini kekurangannya dia. Mungkin yang masuk mungkin kiai dah, tapi kepleset dia. Kepleset apa? Wong yang untuk netra apa sesuatu yang gaib itu tidak boleh bertarif. Nah ini ditarif satu telur 250. Berarti berapa juta? 1 juta. Belum lagi kambingnya, belum lagi 1,5 juta. Oh, 1,5 juta. Kambingnya. Oke. Tapi yang dikon nggih ngamplop terus. Oh, ngamplop terus. Masya Allah. Paling sithik 50. Oh, oke. Jadi paling sedikit 50. Selalu kasih amplop, makanya disebut nek gak udu rarukun. Kalau nggak ada modalnya nggak mau nangani dia. Santet juga begitu. Kalau nggak ngasih mahar ya mau nyantet. Namanya dukun. Baik, Ibu ini maka dari proses ritual seperti ini sering mendatangi dukun, kemudian akan terjadi keluhan seperti ini. Keluhan kalau dikatakan itu baik, itu kiai asli, ya mohon maaf ya, mau kiai asli, maka nggak akan mengeluhkan seperti ini. Ini fatal dari telur angsa yang begitu remeh. Itu jadi seperti ini, keluhan psikologis ya, emosi Bu ya. Nek sholat sering lali rakaat Bu, bahkan males ya, males. Nih males ibadah ketika mau habis wudhu kentut. Mesti. Kan? Betul ya. Mandi susah. Males. Masya Allah. Panas semua. Dibenci orang. Karena sifat marahnya tadi. Gitu loh Bu ya. Gak apa-apa ada psikologis. Yang kedua, keluhan fisik. Maaf Bu ya, keluhan fisik, kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas, kaki gatel-gatel. Betul? Kemudian keluhan ekonomi, jualan basi. Terus tani hancur, pertanian hancur dan semuanya lah. Karena nyun sewu ini kan males itu, jadi malah hancur. Jadi secara fisik pun karena males ini kan dari ini, jadi ekonomi dan sebagainya hancur semua lah. Baik, wallahu alam. Tapi kita tetap punya keyakinan harus semua dengan izin Allah. Begitu ya. Baik, karena solusinya bagaimana? Tentu praktisi ruqyah dengarkan baik-baik. Di sini keluhannya bagaimana? Keluhnya begini. Ini solusinya ruqyah rutin. Jadi ibunya ini nanti tidak cukup 1 kali ruqyah, rutin 1 sampai 7 kali. Tapi ibunya ini saya ruqyah 1 kali dulu, ibu nanti diulangi di rumah, ya. Yang kedua, oh maaf. Ini saya akan tulis dulu. Oh ya maaf, ada yang keliru ini. Nah, maaf, yang pertama solusinya adalah dibongkar dengan air asma. Jadi telur-telur ini harus dibongkar tuh. Kalau fisiknya hilang, biasanya pager itu 1 tahun telur ayam itu energinya akan hilang. Dan energi negatifnya, energi supranaturalnya itu menyerang balik Bu. Ini saya sudah pengalaman puluhan tahun jadi sini dibongkar, nanti telurnya akan hancur, tapi nggak apa-apa, tetap dikasih air asma. Dibacakan ruqyah standar, kasih garam garasa. Ruqyah standar plus ayat pembatal sihir. Dibongkar semua kan? Dibongkar. Kalau tidak ada fisiknya ini kepala kambingnya dibongkar lagi. Kemudian setelah itu ibunya baru diruqyah. Jadi prosesi pertamanya ibunya dibongkar dulu baru diruqyah orangnya. Kemudian rumah-rumah yang ini kan mungkin kotak-kotak begini rumahnya ya. Yang mati lampunya itu diadani. Diadani isu sore, jadi pagi sore sampai 3 hari. Ibu ya. Kemudian yang gatel-gatel itu ditabahur. Nanti insya Allah bukan nanti, kemarin saya sudah sharekan cara tabahur ya. Jadi nanti bisa kalian buka lagi linknya di deskripsi insya Allah sudah ada. Di gatel-gatel ini nanti ditabahur kaki-kakinya Bu ya, biar nggak gatel-gatel.
diuapi. Jadi mungkin kelor, caranya kelor dikasih garam, terus dikasih godok sendiri, digodok airnya dimasak, terus sampean lungguh sikile di Sapu-sapu. bukan uap ini wau dibuka kan, uapnya kan masuk ke kaki-kaki. Ngoten. Wape dipanggang. Nggih, dipanggang. Kayak sate Bu dipanggang. Nah, gitu. Jadi langsung kita akan ibunya kasih kita akan terapi. Jadi caranya kita terapi, tanya dulu karena kita ini sebenarnya saya ini nggak ngobati, hanya dakwah. Ibu kesini boleh, berobat kesini boleh, syaratnya 2. Satu apa Bu? Masih ingat? Sholat. Sholatnya nggak boleh Bolong. bolong. Ya, Rutin wajib nggih dipaksa. Orang kalau mantahawan habis sholat, orang remehkan sholat itu disiksa dengan 15 siksaan. Salah satunya di dunia, 6 di dunia, 3 sebelum mati, 3 setelah mati, 3 pas mati. Kula sebutnya siji wae. Sing sadurunge mati nang donya uripe bakale morat-marit, ekonomine morat-marit, nek ndonga gak tahu hasil, ndak pernah diijabahi doanya. Pulang ini apa pulang? Itu kan. Nah, sebenarnya juga faktor sholat Bu. Jadi saya tidak. Paksa tuh. Abot sanggane kalian ini kok oleh badhe benda merukan itu ngentot. Ya, itu wujud gangguan sholat ya. Jadi ini adalah jin-jin yang masuk, jin angin, jin toyara yatiruna bil hawa, yang di lampu-lampu itu biasanya terganggu mulai dadanya sesak, terus kemudian lambungnya bermasalah sehingga kentut gitu ya. Yang kedua syaratnya kalau mau berobat ke sini apa Bu? Rausahnya ndak usah. Nah, jangan lupa ya. Malah disangoni. Lah. Kok ibu minta disangoni? Mboten Pak niku guyon. Ya enggak apa-apa. Nggih. Nanti yang penting pokoknya apa Bu? Salat. Salat, kalih mboten usahnya nyangoni. Engke sampeyan disangoni syaratnya ora oleh kondo-kondo tangga nggih ya. Gus sama nyangoni. Lah gembruduk kok ya. Nggih Bu nggih. Rahasia kita berdua ya. Nggih. Siap Bu penyakitnya diketoni? Nggih, siap. Ayo pagar-pagar toko yang dari dukun yang di dada ibunya keluar. Kalau yang ini sihir, ini pagar. Gejalanya sama, cuman ini pagar senjata makan tuan. Ayo cepat keluar. Keluar dah kamu. Ayo, turun gue. Ayo keluar dah kamu. Ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffasati fil 'uqad 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 wa min syarri hasidin idza hasad. Ampun Ibu, ayo. Ayo betul. Ayo keluar. Ayo. Pun Ibu gelek-gelek nih. Nah. Ngene awake stres kabeh Ibu kan. Nih Bu. Yuk. Ngene lah. Olahraga. Pokoknya bahagia walaupun sakit tetap bahagia. Ngon. Bahagia. Allah bagus. Pokoknya bahagia. Nek sampean iso bahagia, insyaallah jadi saya mau kasih oleh-oleh, tapi syaratnya harus hafal Pancasila. Hafal siap enggak Bu? Siap. Oke, Pak, Ibu ini hafal Pancasila enggak? Bersama-sama aja, Pancasila. Terus. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan.
Ma. Keadilan sosial dibagi seluruh. Kok dibagi to, Bu? Keadilan sosial? Dibagi seluruh rakyat Indonesia. Nggih, terus nggih mugi-mugi salate dijogo ya. Nggih. Sukane anu kok di Ajane tiang-tiang nggih. Nggih, mugi-mugi mungkin rezekine lancar meneh ya. Tapi salate napa niku wau so? Lah. Mboten sasanjan kancaku ngene Gus Sama. Oh enak nambani malah disangoni aja ngono kuwi. Video tentang pemagaran menggunakan telur. Dan ini karena ada beberapa pertanyaan atau komentar terkait pengobatan atau pemagaran menggunakan telur itu yang dilakukan oleh dalam tanda kutip kiai. Maka sebenarnya apa yang dilakukan beliau itu ya setahu mereka. Saya katakan maka bisa jadi memang beliau kiai tapi kepleset. Kepleset. Dan kebanyakan metode ini dilakukan oleh orang-orang Jawa-Jawa kuno. Mudah-mudahan sedikit wawasan ini menambah kita semakin yakin bahwa Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Yang menjaga kita itu Allah. Maka tingkatkan tauhid keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi panjenengan yang tidak setuju dengan saya, monggo silahkan di dislike dan di unsubscribe dan no comment. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian tanpa harus pemagaran diri. Kalau pengen pagar cuma 2, sabar dan sholat. Itu aja sebagai firman Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Sabar sholat itu sulit. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.